Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai Kamin Clustering. Saya Bimli dari TM 222, NIM saya 2255202025. Apa itu algoritma Kamin Clustering? Kamin Clustering adalah salah satu metode yang populer dalam analisis data untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa grup atau cluster. Metode ini sering digunakan karena sederhana dan efektif dalam mengelompokkan data yang memiliki karakteristik serupa. Langkah-langkah algoritma Kamins. Kamin clustering bekerja dengan langkah-langkah berikut. 1. Pilih jumlah cluster atau count, yaitu tentukan berapa banyak cluster yang ingin kita buat. Yang kedua, lokasi pusat cluster atau centroid. Pilih titik awal secara acak sebagai pusat dari setiap cluster. Yang ketiga, kelompokkan data, hitung jarak setiap data ke setiap centroid, lalu masukkan data ke cluster dengan centroid terdekat. Yang keempat, perbarui titik tengah. Hitung ulang pusat dari setiap cluster berdasarkan data yang sudah dikelompokkan. Yang kelima, ulangi langkah ketiga dan keempat sampai tidak ada perubahan besar dalam pengelompokan data. Agar lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Diketahui sekumpulan data murid untuk ditentukan klasternya sebagai berikut. Di sini ada mahasiswa, nilai matematika, dan nilai fisika. Untuk ketentuannya, yaitu satu, jumlah klaster yang akan dibentuk dari dataset adalah 2. Yang kedua, dipilih mahasiswa kedua sebagai titik pusat klaster 1 dan mahasiswa kelima sebagai titik pusat klaster 2. Kita masuk ke penyelesaian. Langkah pertama, tentukan berapa banyak klaster yang ingin kita buat. Untuk banyaknya klaster tadi sudah disebutkan di ketentuan soal, yaitu 2. Kita langsung lanjut ke langkah kedua. Tentukan lokasi pusat klaster atau centroid. Yang ini juga tadi sudah dikasih tahu di ketentuan soal, yaitu mahasiswa kedua menjadi klaster pertama dan mahasiswa kelima menjadi klaster kedua. Kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu mengelompokkan data. Hitung jarak setiap mahasiswa ke setiap centroid, lalu masukkan nilai mahasiswa ke klaster dengan centroid terdekat. Kita menggunakan persamaan Euclidean. D, X, Y sama dengan akar dari X1 dikurangi Y1 kuadrat tambah X2 dikurangi Y2 kuadrat tambah dan seterusnya. Lalu kita substitusikan nilai mahasiswanya ke dalam rumus. Kita mulai dari mahasiswa pertama, jarak mahasiswa 1 itu 80,75 ke klaster 1, 90,85. Yaitu akar dari 80 dikurangi 90 kuadrat tambah 75 dikurangi 85 kuadrat sama dengan 14,142136. Jarak mahasiswa 1, 80,75 ke klaster kedua, yaitu 75,70. Akar dari 80 dikurangi 75 kuadrat tambah 75 dikurangi 70 kuadrat sama dengan 7,071068. Agar lebih mudah dipahami, kita bisa masuk ke Excel-nya untuk menghitung jaraknya. Pertama-tama kita bikin dulu tabelnya. Setelah itu baru kita bikin dulu tabel untuk iterasi pertama, yaitu ada mahasiswa, nilai matematika sebagai X, nilai fisika sebagai Y, C1, C2, dan cluster. Untuk rumus yang kita pakai, di sini kita akan memakai kuad akar dari F4 yaitu nilai X, F12 yaitu nilai centroid pertama, dan dipangkatkan 2, lalu ditambah G4 yaitu nilai Y dikurangi G12 yaitu centroid pertama dipangkatkan 2 yaitu kita dapat 14,142136. Untuk yang sebelahnya C2 kita hitung dengan rumus yang sama, akar dari F4 nilai X dikurangi centroid kedua lalu pangkat 2 tambah nilai Y
dikurangi sentroid kedua dipangkatkan 2. Dengan ini kita bisa tarik ke bawah aja biar lebih senang. Sekarang kita harus menentukan klaster C1 atau C2 yang kita pakai. Untuk ketentuannya, kita harus memilih nilai yang lebih kecil. Sebagai contoh, antara C1 dan C2 pada mahasiswa pertama ini, jelas C2 lebih kecil. Jadi kita mengambil C2 yang itu digunakan pada iterasi berikutnya. Nah, ada cara untuk memilih mana angka yang lebih kecil, yaitu dengan rumus if jika H4, yaitu di bagian C1 ini, lebih kecil daripada I4, yaitu bagian C2 sini, maka ia adalah C1. Jika tidak, maka dia adalah C2. Kita akan enter, lalu kita tinggal tarik ke bawah. Lalu kita sudah dapat iterasi pertamanya ya. Setelah itu kita bisa lanjut ke langkah keempat, yaitu perbarui titik tengah sentroid, hitung ulang pusat dari setiap klaster berdasarkan data yang sudah dikelompokkan. Untuk menghitung data sentroid baru, iterasi pertama, yaitu dengan rumus X baru sama dengan X2, X4 dibagi dengan jumlah C1. X2 dan X4 ini kita dapat dari, kita kembali ke Excel, dari sini, klaster yang akan kita pakai. Di sini tadi untuk C1-nya ada 1, 2, yaitu pada X2 sama X4. Itu yang akan kita gunakan pada rumus ini, X2 dan X4. Jadi X baru sama dengan 90 tambah 85 dibagi 2 sama dengan 87,5. Begitu juga dengan Y. Untuk Y sama dengan Y2 tambah Y4 dibagi jumlah C1. Oh ya, untuk jumlah C1 ini jumlah dari Y ini ya. Ini 1, ini 2. Jadi Y2 tambah Y4 dibagi 2. Untuk Y2 dan Y4 ini kita coba lihat dari Excel. Ini dari nilai yang di sini, yaitu C1, C1. Nah, ini dia. 85 dan 80. Kita masukkan dalam rumus, 85 tambah 80 dibagi 2 sama dengan 82,5. Nah, dengan rumus ini kita bisa mendapatkan data sentroid kedua juga untuk iterasi pertama. Setelah itu baru kita akan dapatkan tabel sentroid iterasi pertama, C1 dan C2. Setelah itu baru kita bisa lanjut ke langkah ke-5. Ulangi proses langkah ketiga dan langkah keempat sampai tidak ada perubahan besar dalam pengelompokan data. Jadi kita harus ulangi lagi proses ketiga ini dan keempat ini sampai sentroid ini sama dengan tabel sentroid sebelumnya. Nah, jadi ini ada proses langkah ketiga, langkah keempat yang kita ulangi, dapatlah iterasi kedua. Lalu dengan iterasi kedua ini kita mendapatkan nilai sentroid iterasi kedua. Nah, setelah kita lihat, kita tadi cari pakai Excel ya. Ini iterasi kedua. Nah, untuk tabel sentroid iterasi kedua ini ternyata sama dengan tabel sentroid iterasi pertama. Jadi langkah kelima sudah selesai. Karena tabel sentroid pertama dan kedua ini sudah sama, berarti kita masuk ke hasil klasterisasi. Berdasarkan perhitungan Kamis, ini berarti bahwa setelah iterasi kedua, posisi pusat klaster tidak berubah dari iterasi pertama. Karena itu, kita bisa menghentikan proses iterasi dan menempatkan setiap data ke dalam kelompok klaster masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa data-data sudah tidak berpindah lagi. Jadi proses klasterisasi sudah stabil dan selesai. Jadi ini sudah selesai ya. Baru di sini kita bisa menentukan bahwa klaster pertama yaitu adalah mahasiswa kedua dan keempat, dan klaster kedua
yaitu mahasiswa 1, 3, dan 5. Berarti sudah dipecah ya kelompoknya, kelas 1, kelas 2. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk klaster kami di sini. Terima kasih sudah menonton.